Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya di YouTube channel saya, Trash Channel Petualangan Wisata Nusantara. Sudah lama kita nggak bertemu ya teman-teman ya. Kebetulan 3 minggu kemarin saya off untuk upload video karena terakhir saya mau rencananya ke Pelabuhan Ratu Sukabumi untuk ekspos Curug Sodong ya, sama Curug Larangan. Cuma kemarin saya sempat kecelakaan teman-teman, terjatuh di daerah Cikidang sehingga saya baik lagi. Jadi saya istirahatkan diri badan dan juga luka-luka yang saya dapat saat kecelakaan tersebut. Dan sekarang ya puji Tuhan sudah sembuh lah ya, setelah 3 minggu mengeringkan luka-luka dan mengobatinya. Dan kali ini saya ada di daerah pantai selatan Cianjur teman-teman, Cianjur Selatan ya, Cianjur Selatan, Pantai Apra teman-teman ya. Nah ini view-nya di sini seperti ini teman-teman. Kebetulan hari ini ombak lagi tidak bersahabat teman-teman, jadi dilarang untuk berenang ya. Kalau mau main air ya di pinggiran saja, tidak boleh sampai ke dalam melewati dari jalur air 1 meter lah ya, karena ombaknya lagi tidak bersahabat teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu untuk Pantai Apra ini itu masuk ke daerah Cianjur Selatan teman-teman, yang bisa tembus ke Garut atau ke arah Bandung juga bisa. Banyak jalur potong ya, ke Sukabumi bisa, tapi yang dekatnya itu dari Apra ini yaitu ke Garut teman-teman. Karena untuk melintasi pantai ke arah sana terus lewat posisi jalan luar ya, kita bisa ke Garut teman-teman. Karena di sini akses pantainya juga panjang. Ada pantai Sotong kalau nggak salah ya, pantai Jayanti, pantai Serek, sampai ke sana Jayanti itu udah mendekati perbatasan Garut teman-teman. Jadi ya seperti pelabuhan ya, akses pantainya panjang dan macam-macam nama pantainya, karena mungkin pengelolaannya berbeda ya. Cuma untuk di sini berbeda dengan Pelabuhan Ratu teman-teman ya. Di sini ada tiket masuk teman-teman, berbayar teman-teman. Jadi tiket masuk itu per orang ya, dengan motor itu 10.000, untuk biaya parkirnya motor 5.000 ya. Berbeda dengan pantai-pantai yang ada di pelabuhan ya, semuanya tidak berbayar, cuma parkir aja. Nah di sini saya juga tahu jelas kenapa, karena setahu saya itu pantai itu adalah milik pemerintah. Apapun bentuknya tidak diperkenankan untuk membawa minta tarif masuk gitu. Tapi yang entahlah ya, karena bantuan pemerintah pun sudah banyak kepada daerah-daerah terpencil, terutama yang punya akses wisata, termasuk jalan yang diperbaiki atau diperbagus supaya para wisatawan dari luar kota bisa datang dengan nyaman ke daerah yang dituju. Saya juga nggak tahu kenapa tadi saya tanya di pintu gerbang masuk, saya bilang perhutani, bukan Pak, ini swadaya masyarakat. Oh ya udah, yang penting jangan sampai terdengar ada pungli-pungli dengan biaya-biaya masuk yang nembak ya, karena biar bagaimanapun hal-hal semacam tersebut tidak dibenarkan. Dan kebetulan Pantai Apra ini dekat Polsek Sindang Barang teman-teman ya. Jadi kalau kita masuk ke sini tuh ada Polsek Sindang Barang. Secepatnya koordinasi dengan pihak polisian kalau ada pungli-pungli. Pungli-pungli itu dalam arti kata tiket masuknya ditembak ya, tanpa kesepakatan dengan pengelola atau pemerintah ataupun warga setempat. Terus ada nembak biaya parkiran. Ya kalau naik sedikit mungkin berkala wajar lah ya, tapi kalau umumnya sih kalau parkirnya segitu ya, jarang naik. Biaya masuk juga jarang naik, karena yang udah di Bogor juga seperti itu ya. Karena ini mencakup untuk wilayah sendiri ya. Kalau semakin banyak pungli, semakin banyak kenaikan harga atau mahalnya harga tiket masuk,
saya jamin untuk wisatawan luar kota tuh jarang akan ada yang datang ke sini. Karena di samping pantainya yang susah bersahabat, ditambah juga mungkin akses jalannya terlalu jauh teman-teman. Kalau dari Bogor aja saya bisa sampai sekitar, tadi saya berangkat jam 4 pagi ya, sampai sekarang itu jam setengah 12 tadi saya sampai. Cuma saya istirahat dulu tadi. Jadi terlalu panjang, terlalu jauh, karena ke pelosok ya, lewat hutan, naik gunung, turun ke gunung, tikungan tajam segala macam. Jadi terlalu jauh. Jadi kalau sampai membebani daripada biaya masuknya kepada wisatawan, ya saya jamin lambat laun akan sepi. Ya, paling ada pun yang datang ke sini paling orang sekitaran Cianjur saja. Ya lo kata mungkin tidak mau ya, karena ya di pantainya pun sebenarnya tidak rapi, tidak tos seperti tidak dikelola, karena banyak sampah-sampah bakaran, sampah-sampah dari ranting-ranting pohon atau akar-akar pohon. Dan untuk pemerintah daerah atau pusat lah ya, provinsi Jawa Barat, tolong untuk pantai Apra ini atau pantai-pantai yang ada di Cianjur Selatan ini untuk diawasi dengan lebih bijak. Karena saya mendengar banyak keluhan masyarakat ya terhadap pengelolaan pantai di sekitar pantai Cianjur Selatan ini, baik dari penghuninya ataupun pengelolanya ataupun tingkah laku daripada petugas-petugas yang ada di lapangan atau di pintu masuknya. Jadi saya mohon sekali lagi untuk kelurahan, kecamatan yang ada di sekitaran pantai Apra, terus pantai Serek, tolong dipertegas. Kalaupun memang ada biaya masuk yang diperuntukkan untuk swadaya masyarakat ataupun pemerintah daerah, pemerintah sekitaran sini ya, termasuk kelurahan atau kecamatan, diupayakan tetap pakai karcis. Itu bagus sebenarnya, tidak apa-apa. Yang penting administrasinya jelas aja. Karena sudah ini kan akses pemerintah lah ya, milik pemerintah, dan akses jalannya pun pemerintah. Jadi kalau memangnya ada pun kutipan tiket masuk, ya sewajarnya lah, supaya para wisatawan baik dari sekitaran Cianjur ataupun luar Cianjur itu akan ke sini teman-teman, tidak akan masih terberat hati ya. Karena bagaimanapun anda sebagai pengelola pantai tetap harus memikirkan bagaimana caranya agar pantai itu, tempat wisata itu ramai, karena itu pun akan membantu para pengusaha baik makanan atau penginapan yang ada sekitaran pantai berkembang. Dibandingkan tidak ada pengunjung, semuanya mati ya. Jadi sayang ya. Jadi bersinergi dengan masyarakat juga, jangan terlalu tinggi harganya. Ya kalau untuk saya sih sekarang masuk 10.000 sama tiket parkir 5.000 masih standar lah ya, karena tempat wisata di Bogor juga seperti itu. Tapi Curug ya, bukan pantai. Kalau di Pelabuhan Ratu itu kebanyakan semua gratis, cuma tiket parkir aja. Itu pun nggak semua ya, bebas. Ya kalau kita ngasih nggak. Yang pakai tiket parkir itu cuma Kebun Kelapa, pantai Kebun Kelapa. Dengan alasan itu adalah milik pribadi, pengelola pribadi. Makanya yang nggak jadi masalah. Yang penting masih standar lah, dan harganya juga umum, hampir nasional ya. Jadi kita tidak akan keberatan apabila semuanya jelas gitu. Tapi di pantai Apra ini atau pantai Serek, saya dengar banyaknya pungli. Nah, seperti pengusaha atau pengelola yang gazebo seperti ini, itu hanya duduk aja dibebankan 50.000, ada yang dikenakan 50.000. Padahal kan seharusnya kan diberitahukan kalau duduk situ harus makan, kan gitu alasannya. Karena yang saya tahu di pantai-pantai Pelabuhan Ratu seperti itu. Kalau kita beli makan di tokonya ya nggak apa-apa duduk situ. Tapi kalau kita cuma duduk doang ya kita harus berbayar, disewakan. Ada yang 30.000, ada yang 50.000. Jadi beritahukan, jangan disengaja dibuat diam-diam saat udah berdiri baru diminta tagihan. Nah itu nggak lucu juga. Ya kalau mau ditulisin dilarang duduk di sini apabila tidak membeli.
atau ada tulisannya gratis apabila membeli, kan begitu. Itu teman-teman ya. Jadi tolonglah dipertegas kembali pemerintah provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Cianjur, terutama DPRD ya. Jangan sampai masyarakat tuh gerah dengan tindakan-tindakan para oknum-oknum yang membuat hal-hal yang tadinya umum jadi khusus lah ya, supaya masyarakat bisa nikmati semua tempat-tempat wisata alam yang ada di daerah-daerah khususnya di Indonesia lah ya, dengan puas tanpa terbebani. Dan saya membuat konten ini juga untuk memajukan tempat-tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia ya, terutama ya, bukan cuma daerah-daerah Bogor atau Cianjur aja, tidak, karena saya akan bertahap untuk memajukan, mempromosikan. Jadi tolong bantu juga agar banyak orang mengenal pantai ini sebagai pantai yang layak dikunjungi, baik kenyamanan, harganya, tiketnya tidak terlalu mahal, dan juga para petugas-petugas yang ada di lapangan itu ramah-ramah, tidak kasar gitu ya. Jadi kalaupun ada petugas-petugas ataupun masyarakat ataupun pemerintah daerah Cianjur, terutama kelurahan atau kecamatan yang ada di sekitaran pantai Apra, tolong bantu saran saya untuk memulai mempertegas pengelolaan dengan baik ya. Jadi dari mana saja, karena kita bisa lihat ya, untuk daerah-daerah yang pengelolaannya sekelas internasional, jangan tanya, orang kaya manapun akan datang singgahi ya gitu. Kenapa tidak mungkin untuk Pantai Apra kalau dikelolakan baik, walaupun ada harga tiket masuk tapi pengelolaannya baik ya, orang nggak akan rugi gitu. Kalaupun ada harga tinggi di situ karena bagusnya, tapi ada tanda kutip lah ya, untuk warga sekitar dengan KTP mungkin bisa dikurangin harganya kan gitu. Atau juga untuk orang luar juga lebih utama, karena baik ongkos, akomodasi, makan, penginapan itu kan orang luar juga sangat besar lah ya. Tapi karena orang kaya mungkin ya, jadi ya nggak merasa keberatan lah. Kalau untuk orang-orang lingkungan dekat sini kan kayaknya ingin berlibur atau ingin bersantai, diakses kampungnya atau daerahnya, masa nggak bisa sih gitu kan gitu, harus berbayar gitu. Itu maksud saya. Tolong ya Bapak Bupati, Wali Kota Cianjur atau anggota DPRD Cianjur, tolong diperbaiki lagi manajemen daripada pengelolaan Pantai Apra ini ya, atau sekitaran dari Pantai Cianjur Selatan ini aja, supaya makin banyak wisatawan. Sayang itu view-view yang ditawarkan di daerah Cibubur aja, sampai ke sini aja ke Pantai Apra ini sangat cantik-cantik lah ya, sangat cantik, ditambah jalannya aksesnya bagus ya, walaupun masih sedikit ada yang rusak-rusak, tapi saya anggap masih bagus lah ya, sekitar 80% masih bagus, dan itu memudahkan sebenarnya. Nah, ditambah dengan pancingan harga atau pengelolaan yang baik, itu wisatawan pasti seperti saya aja lah, datang jauh-jauh yang nggak rugi, walaupun capek banget tapi nggak rugi gitu ya. Mohon bantuannya Bapak Gubernur terpilih ya, Abah Aing, Bapak Aing, Pak Dedi. Pak Dedi kan sering Cianjur juga kan, saya tahu, sering nonton YouTube-nya Pak Dedi. Nah, terus untuk Bupati atau Wali Kota Cianjur, anggota DPRD, tolong bantulah. Ini juga asetnya daripada pemerintah Kabupaten Cianjur atau Kota Cianjur, supaya ada income juga. Begitu ya, semua segi nanti akan berpengaruh ya, termasuk kuliner ataupun pengusaha yang ada di Kota Cianjur terutama. Sayang teman-teman ya, ini pantainya lagi nggak bersahabat, ombaknya ya lagi besar. Dan yang saya dengar tadi perkataan warga yang buat saya sangat aneh, katanya kalau untuk orang Bandung kayaknya jarang berenang di sini karena ada mitos, katanya mitos orang Bandung tuh suka tenggelam
kalau berenang di sini. Itu katanya. Ya saya sih mengikuti saja lah ya, karena saya juga komen dulu, saya nggak tahu prosesnya seperti apa. Tapi yang saya tahu tuh kalau kita berbuat baik ataupun melakukan hal yang baik di sekitaran daerah orang lain, ya akan yang baik pula kita dapat. Tapi dengan pengetahuan ya, kalau nggak bisa berenang jangan berenang, maksudnya begitu. Jangan nggak bisa berenang karena tahu ketemu pantai langsung pengen berenang, akhirnya ke bawah arus, tenggelaman. Itu juga hal yang bodoh sebenarnya gitu. Harus tahu diri juga gitu. Teman-teman ya, cuma sayang dalam hal kebersihan masih banyak kayu-kayu atau ranting-ranting yang mungkin terbawa ombak, akhirnya terdampar di pantai. Tidak ada pengelola ataupun petugas-petugas kebersihan yang ada di sekitaran pantai untuk membersihkan, atau juga pengawas pantai. Nah, ini satu lagi peranan saya, nasihat saya kepada pemerintah Kabupaten Cianjur ataupun Kota Cianjur. Apabila ada akses tiket masuk, ya ini wajib ya, tiket masuk, ada lahan parkir, tiket parkir, tolong dipasang menara pengawas. Menara pengawas karena sudah berbayar, itu wajib ya. Walaupun 10.000 itu berbayar, seperti yang ada di Pelabuhan Ratu, Kebun Kelapa, itu ada pengawas. Yang di Pantai Karanghau juga ada pengawasnya, walaupun tidak ada menaranya. Di Pantai IT Citepus, Presiden Citepus ada juga pengawasnya. Jadi jangan hanya meminta biaya masuk, kontribusi, tapi tidak ada timbal balik daripada apa yang diminta. Ya, karena kalaupun ada kejadian sesuatu hal yang di sini yang merugikan atau merenggut nyawa, pengelola wajib ya, jangan sampai tidak, karena sudah minta berbayar. Pengelola wajib bertanggung jawab terhadap nyawa atau orang yang terkena musibah tersebut. Ya, jadi jangan artikan sama. Jangan mentang-mentang warga pengen gratis, ada yang celaka, pengen minta duit doang gitu. Padahal jalan pun bukan kalian yang bikin, kasarnya pemerintah daerah lah katanya, gitu. Ya kalau swadaya masyarakat, apa benar swadaya masyarakat yang membuat jalan? Kan tidak, aksesnya aja akses pemerintah kan jalan itu. Gitu. Jadi harus dibuat pengawas ataupun menara-menara pengawas. Kalaupun ada tiket 10.000 dan biaya parkir ya, tiket parkir ya. Karena kalau tidak ya sangat disesali banget. Mending dihapuskan aja. Mending dihapuskan. Jadi Anda berani meminta, Anda berani bertanggung jawab juga. Anda menjual, ada harga beli, ada harga jual, gitu. Jadi yang Anda jual dengan tiket masuk itu apa? Akses jalan. Akses jalan punya pemerintah ya, bukan punya pribadi atau punya masyarakat, tidak. Punya pemerintah semuanya itu. Jadi alasan apapun tidak dibenarkan meminta akses pemasukan kontribusi daripada tempat wisata. Padahal kita semua tahu yang membenarkan jalan itu walaupun itu swadaya masyarakat biayanya, tapi tetap jalan itu jalan pemerintah punya, gitu. Ya teman-teman ya. Ya ini saran aja sih ya, mau diturutin silakan, nggak diturutin juga silakan lah. Yang penting saya sebagai warga Bogor merasa hal-hal yang terjadi di sini sudah pernah dirasakan di Bogor, terutama daerah Madang lah ya, Madang, Bojongkoneng dulunya, dan daerah Madang sekarang sepi tempat wisatanya karena itulah pungli peraturan pemuda sekitaran yang punya kawasan nembak harga. Jadi wisatawan bosan. Jangankan orang luar kota, orang Bogor aja bosan, muak lah, pasarnya muak lah, tidak mau ladang lagi. Akhirnya larinya ke daerah Pamijahan, Uliang, karena di samping harganya 10.000, tiket parkir 5.000, jalannya bagus, di sana juga lebih ramah juga petugas-petugasnya. Memang pertama juga ada ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi sih. Jadi pembelajaran buat semua pengelola ya, jangan sampai kita sebagai petugas yang ada di lapangan membuat para wisatawan itu merasa muak ataupun merasa benci ataupun enggan datang ke lokasi wisata tersebut hanya karena cara-cara kita yang kasar ataupun tidak sopan. Jadi sebisa mungkin dibuat sopan, ramah, agar wisatawan pun merasa nyaman dan juga
senang lah ya, gitu, terutama keamanannya. Itu banyak ikan kecil-kecil di pinggir pantai teman-teman ya. Jadi banyak orang-orang sekitar yang cari ikan dengan jaring lah ya. Dulu jaring-jaring ini pakainya di kolam-kolam dulunya tuh. Karena saya dulu sempat punya kolam, mama saya bikin kayak gini, kalau lagi dibedah itu ditaruh begitu supaya ikannya masuk ngumpul ke dalam, jadi nggak satu-satu jaringnya, banyak-banyak. Nah, taruh sama dia, dapat nggak tuh? Oh, nggak dapet. Ikan kecil teman-teman, kecil ikannya, nggak terlalu besar-besar. Ya semacam udang juga sih, udang kayak udang apa ya? Lobster, anaknya udang lobster. Tadi saya dengar dari salah satu pedagang. Nah, jadi akses pantainya panjang teman-teman ya, panjang dan juga tapi kurang terawat aja sih. Karena sampah-sampah kelapa aja masih banyak di sekitaran sini ya, tidak dibuang atau tidak dipindahkan ke tempat lain. Jadi merusak pemandangan sebenarnya ini. Cobalah kita berusaha seperti orang luar negeri lah ya. Setiap pantai itu dikelola dengan baik. Walaupun ombaknya besar, tetap orang datang bersantai lah ya. Walaupun nggak menang, tapi tetap bersantai, nyaman lah ya. Ini kayaknya orang Indonesia ini kurang kesadaran untuk membuat rapi atau membuat cantik. Taunya cantiknya cantik pribadi aja. Mungkin dia kelola rumah makan, untuk rumah makannya saja yang dibagusin. Tapi untuk hasil pantainya, padahal dia cari makannya di sini, tidak mau dirapikan atau dibersihkan. Nah, ini kesadaran masyarakat sendiri ya, sebagai pengelola makanan ya. Ya saling bahu-membahu lah, semuanya bersinergi, saling bersihkan. Jangan menjual kelapa tapi batok kelapanya dibiarkan di situ aja. Ya, buanglah, cari karung, buang kemana? Tempat sampah, bukan sampah umum yang mana? Biar diangkutan begitu, jangan ditimbuk di sini. Ntar air pasang dibawa lagi ke laut, ngotorin lagi pantai yang lain. Coba sadar diri juga lah, jangan cari keuntungan sendiri lah ya. Sama-sama cari untung buat masyarakat juga, buat lingkungan juga, buat pribadi juga ada gitu. Ini saran tegas lah ya, kepada kabupaten, pemerintah lokal juga, termasuk kelurahan dan kecamatan, tindak tegas para pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dia jual. Kayak gini kan batok kelapa, dia buat bakar-bakaran batok kelapa ya, tapi batoknya nggak dibuang sama dia, udah laku nggak dibuang. Nah itu kelewatan, itu pengusahanya itu harusnya di-cut. Dan kalau mau diarahkan dulu, besoknya kasih tahu. Kalau enggak juga, dengan udah nggak usah kasih lagi tempat untuk berusaha di sini. Harus tegas. Karena kalau nggak gitu nggak ngerti-ngerti. Orang-orang Indonesia itu kadang-kadang susah juga kasih tahu. Egonya tuh besar-besar. Sudah salah masih ego gitu. Karena sifatnya sifat apa ya? Mungkin karena faktor jajahan Belanda lah ya. Jadi kepuasan diri sendiri aja yang dicari, tidak membangun. Ya ini saran tegas lah ya. Saya harap minta dengan ketegasan para pengusaha makanan yang ada sekitar pantai Apra. Tolong bila Anda menjual kelapa, sediakan buanglah batok kelapanya yang sudah laku itu. Anda punguti, Anda buang. Itu dari bagian daripada resiko penjualan dan juga ya saling menjaga lah kasarnya, supaya wisatawan juga ramai, nyaman di sini, tidak banyak sampah. Jadi Anda pun laku banyak juga, begitu loh, ngerti nggak? Jadi bukan buat kepentingan orang aja ya, buat kepentingan Anda sendiri juga. Karena yang kita tahu ya, Pantai Loji ya, itu sampai orang tidak datang karena banyak sampah. Dan biaya PMK-nya pun untuk mengeluarkan budgetnya untuk memberikan sampah yang dari pantai itu sendiri, dari laut itu sendiri, itu budgetnya sampai ratusan juta ya. Dan sampai sekarang pantainya terbengkalai. Paling saat hari raya aja, setelah hari raya dibersihkan, itu bisa sampai ratusan juta teman-teman ya, dibersihkannya demi masyarakat. Dan itu kita apresiasi sebenarnya sih. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Kalau Anda ingin maju usahanya, Anda harus berusaha juga ya bersinergi dengan lahan yang Anda tempati, dibersihkan, dirapikan, diindahkan gitu. Jadi orang nyaman, datang lagi sini gitu. Jangan sampai bosan, atau sampai apalagi sampai tutup lah ya karena banyak sampahan gitu, nggak lucu lah.
gitu. Karena bagaimanapun juga kasihan Pemdanya juga ya, mengeluarkan biaya ratusan juta hanya untuk membersihkan sampah itu nggak masuk di akal. Padahal yang dapat untung kalian-kalian juga gitu loh, usaha makanan ya. Panjang teman-teman ya, aksesnya panjang, hampir semua pantai itu panjang aksesnya, jadi bisa nampung orang jutaan ya. Apalagi kalau udah lebaran ya, habis lebaran tuh biasanya rame, apalagi orang Bogor habis lebaran kebanyakan ke pantai. Bang, kenapa? Udang ya? Apa? Hah? Oh, bukan udang. Dan ini saya masih bisa menghitung ya, dengan memperkirakan paling sekitar 30 orang aja teman-teman yang ada di pantai ini ya, sampai ujung sana. Nah, di sana cuma berapa orang, 2 orang, 3 orang lah. Dengan di sini paling berapa? 10, 15. Di sana paling 10 lah. Jadi kalau 30 orang yang di warung paling ada lah 20. Ya 50 semuanya mungkin dengan yang di warung. Itu pun mungkin katanya kebanyakan orang-orang Cianjur kota. Jarang dari Jakarta, apalagi dari Bogor tuh jarang, karena jauh emang. Saya akui jauh teman-teman. 6,5 jam itu saya berhenti 3 kali. 5,5 jam berhenti 3 kali saya istirahat. Itu sampai jam 9, setengah 12 saya baru nyampe. Ya karena ya pantat panas kalau naik motor lah ya. Udah gitu saya harus was-was juga dengan pom bensin. Karena sudah masukin daerah Sukanagara itu kadang-kadang pom bensin itu banyak eceran. Nah di Pagelaran baru ada pom bensin lagi. Jadi harus benar-benar lihat-lihat meteran bensin motor sama mengawasi pom bensin. Ya, saya jarang kalau naik motor tuh buka map, jarang ya, mengganggu juga, memperlambat juga sih. Jadi view-nya tuh sebenarnya di mana-mana pantai itu indah ya. Yang nggak bikin indah itu yang sampah lah, sama ombak besar. Ombak besarnya kadang-kadang indah kok teman-teman kalau dilihatin di video kan, gimana derunya. Jadi untuk Pantai Apra ini saya sarankan untuk teman-teman Sigahi atau untuk cuman coba ya. Di samping view trek daripada jalannya itu, jalannya ke pantai ini aja menuju dari Bogor, itu view-nya cantik-cantik teman-teman. Gunung ya, view-nya cantik-cantik. Jalan bagus, saya jamin jalan bagus. Ya paling ada sedikit lah, kisaran sedikit. Nah, jalan yang rusak mungkin yang belum diperbaiki. Tapi nggak semua ya, mungkin 80% lah bagus. Tapi berhati-hati juga karena treknya jauh, banyaknya tikungannya pendek-pendek teman-teman, tanjakan, turunan, faktor tanah ya. Kebetulan Sikidang pun karena baru hujan ada tanah yang jatuh ke jalan, jadi saya rem depan langsung jatuh teman-teman, gubrak gitu. Jadi tadi saya sepanjang jalan saya banyak tanah yang digali karena ada penggalian fiber optik ya, Telkom. Jadi tanahnya itu berceceran ke jalan jadinya karena taruh di pinggir. Mungkin faktor hujan akhirnya tercecer ke jalan, ya itu membuat izin juga. Hati-hatilah teman-teman kalau pakai motor. Untuk mobil juga tadi saya ada Fortuner yang Pajero yang nyusruk ya, nyusruk ke tebing sebelah kiri. Untung nggak ke jurang ya sebelah kanan ya. Jadi dia mungkin ngantuk atau apa, jadi nyusruk lah ke dalam galian. Ban depannya itu sebelah kiri masuk ke galian, bodinya kiri itu nabrak ke tebing gunung. Karena ada galian jadi masuk ke dalam lah bannya. Dia agak sedikit macet tadi di daerah Kertaluya ya Pak, setelah Sukanagara. Nah, sebelum masuk Sindang Barang ini teman-teman. Jadi ini kawasan ini Pantai Apra ini masuk daerah kawasan Kecamatan Sindang Barang ya. Setelah Kecamatan Cibinong. Jadi tadi ada juga daerah Cibinong teman-teman, di sebelum Sindang Barang ini ada daerah Kecamatan Cibinong namanya. Sama kayak Kabupaten Bogor ya. Saya nggak tahu ini menara apa ya. Apa masih suar, tapi nggak kayak begini ya masih suar ya. Nggak tahu juga saya, lampunya ada mungkin.
teman-teman ya, ombaknya besar teman-teman ya. Jadi berhati-hati teman, yang penting santai aja lah, santai. Walaupun Anda 9 jam ke sini tapi dibuat santai aja. Ya utamanya menginap lah ya, karena mungkin kesini juga ada yang 70.000, ada yang 100.000, masih murah teman-teman. Penginapan ya, bukan hotel ya. Kalau hotel kebanyakan daerah kota Cianjurnya, kalau daerah Cianjur Selatannya itu kebanyakan penginapan, losmen, motel ya, bukan hotel ya. Ya losmen lah gitu. Mulai gerimis teman-teman. Jadi kebetulan tadi jam 9 pagi saya di Pagelaran, itu juga ada gerimis teman-teman, cuma sebentar. Nah sekarang juga lagi gerimis nih ya, gerimis halus. Saya nggak tahu nih, nggak terlalu mendung sih. Tapi emang orang sini bilang katanya setiap hari hujan. Jadi kalau saya lihat dari aksesnya pantai Pelabuhan Ratu dengan pantai di sini, itu masih bagusan Pelabuhan Ratu teman-teman ya. Pengelolaannya bagus, perawatannya bagus, maksudnya bersih rapinya. Salah satunya paling ya loji, karena memang sampahnya memang dari pantai langsung ya, bukan karena wisatawan ataupun para pedagang yang bandel, bukan. Ya, sedikit teman-teman ya, ini karena hari Jumat lah. Jadi paling ini orang-orang sekitar Cianjur aja, warung kondang atau Cianjur kota mungkin. Kalau yang saya temukan dari Bandung itu nggak kesini teman-teman, mungkin ke Jayanti atau ke Serok lah. Oke teman-teman, untuk saat ini sekian dulu video saya. Semoga video saya menghibur teman-teman. Jadi teman-teman juga ada sedikit pengetahuan tentang jalur-jalur yang akan teman-teman lewati, atau yang arah mana teman-teman akan tuju Pantai Apra ini teman-teman. Jadi sudah saya terangkan, pantai ini adalah Pantai Apra, letaknya di Cianjur Selatan. Jalurnya adalah jalur kota Cianjur, masuk ke Tugu Pandanwangi dan lurus terus ke atas ikutin jalur Cibeber.